Shalom adik-adik, halo semuanya, apa kabar nih? Kakak harap adik-adik semua sehat ya, jangan sampai ada yang sakit, nanti kakaknya sedih kalau adik-adik sakit. Nah, adik-adik, hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik udah pada siap belum? Nah, sebelum adik-adik memulai ibadah, ada yang perlu diperhatikan nih. Jangan sampai adik-adik melewatkannya ya. Nah, yang pertama, adik-adik harus udah mandi. Jadi, ketika adik-adik beribadah, adik-adik semua udah wangi, udah bersih semuanya. Nah, terus selanjutnya harus apa nih? Yang kedua, harus berpakaian dengan rapih. Nah, jangan sampai adik-adik masih pakai baju tidur atau masih pakai baju yang sehari-hari di rumah. Nah, adik-adik ketika beribadah kepada Tuhan harus menggunakan pakaian yang rapi. Nah, selanjutnya apa yo? Selanjutnya jangan lupa kita membawa Alkitab. Nah, Alkitab itu yang paling penting ya adik-adik ya untuk dibawa dalam beribadah. Selanjutnya apa nih? Selanjutnya, nah kita harus bersikap yang baik. Kita harus duduk dengan baik, memperhatikan dengan baik. Nah, kalau semuanya sudah melakukan hal tersebut, yang terakhir adalah adik-adik mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini hingga selesai. Jangan cuma ketika awal terus sampai tengah-tengah adik-adik matikan terus adik-adik main. Kalau nggak tidur, maunya mainan di rumah atau melanjutkan kegiatan. Jangan, adik-adik harus mengikuti ibadah hingga selesai. Oke, adik-adik sudah siap semuanya? Kakak harap adik-adik udah siap ya semuanya. Nah, oke, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan jika pada hari ini kami masih dapat mengikuti ibadah Tuhan walaupun secara online. Tetapi kami tetap bersyukur Tuhan untuk tetap mengikuti ibadah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita sudah berdoa. Saatnya kita akan memuji nama Tuhan. Adik-adik di rumah udah pada siap untuk memuji nama Tuhan? Nah, kakak harap adik-adik semua udah pada siap ya. Nah, kita mau memuji nama Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, karena hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau adik-adik semua bangkit berdiri yuk, biar semuanya bisa bernyanyi bersama-sama dan menari bersama. Yuk, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria
kakak harap adik-adik semua dapat beribadah dengan baik ketika di rumah. Nah, adik-adik, ketika adik-adik mendengarkan sebuah perintah atau firman Tuhan atau perintah dari orang tua, nah adik-adik tuh nggak cuma didengerin nih. Kalau misalnya adik-adik dinasihatin, terus adik-adik mendengarkan orang tua berbicara, kakak berbicara, itu tidak hanya didengar, tetapi adik-adik juga harus melakukan. Nah, ketika adik-adik itu melakukan apa yang diperintahkan oleh misalnya nih mama kita menyuruh, adik kamu belajar ya, karena belajar itu kamu bisa pinter, nanti kamu bisa naik kelas, mendapat peringkat yang baik. Nah, adik-adik harus belajar dengan giat. Tidak hanya ketika adik-adik disuruh belajar, iya aku belajar, masuk kamar, terus kadang adik-adik main handphone atau yang lainnya. Nah, tapi adik-adik masuk kamar langsung belajar. Nah, itu contoh kecil yang dapat kita lakukan, kita sebagai anak-anak yang masih bersekolah. Nah, dengan begitu, ketika kita mendengar dan melakukan, kita sama saja sudah melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Dapat memotivasi diri kita. Ketika kita menjawab ya kita harus melaksanakan, kita harus melakukan. Nah, adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman kita nih. Yuk kita dengerin yuk. Jantungku Yesus segalanya, setiap nafasku
pujian yang sungguh luar biasa ya adik-adik ya. Kakak harap nih adik-adik semua juga mau ya mempersembahkan pujian seperti teman kita tadi tuh. Nah, adik-adik, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bersiap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kakak harap adik-adik silahkan duduk, dengarkan firman Tuhan dengan baik. Tapi terlebih sebelum itu kita mau memuji nama Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami telah memuji menaikkan nama-Mu Tuhan. Biarlah puji-pujian kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat mengubahkan hati kami Tuhan. Biarlah kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang seturut akan kehendak-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Aduh, gimana ini ya? Aduh, tempatnya sepi sekali. Aduh, aku tersesat nih. Tempatnya kayak hutan begini. Teman aku kemana ya? Coba deh, aku telepon dulu. Ya, tutut. Nah, coba deh, sekali lagi. Ya, tutut juga. Pantesan. Gak ada sinyal. Duh, gimana nih? Aku sendirian di sini. Malah gak ada orang yang lewat lagi. Sepi banget. Duh, gimana nih? Duh. Ada adik-adik. Adik-adik, kakak mau tanya. Adik-adik lihat teman kakak gak yang lewat sini tadi? Hah, gak lihat? Ya, adik-adik kakak lagi tersesat nih. Kakak kesasar. Tadi tuh rencananya kakak sama teman-teman kakak itu mau camping. Cuma lagi di jalan, ya kakak asik, ya videoin pemandangan yang bagus. Jadinya kakak kehilangan jejak deh sama rombongan kakak, ya. Padahal sih tadi udah dibilangin belok kiri, kakak salah belok, malah belok kanan. Jadinya kakak kehilangan temen-temen deh. Duh, gimana ya? Yaudah deh, sambil nunggu. Aduh, berat banget nih tasnya. Kita taruh dulu deh.
Sambil nunggu teman kakak mau tanya nih sama adik-adik. Adik-adik pernah nggak ngalamin seperti yang tadi kakak alami? Kesasar di jalan atau tersesat di jalan karena salah alamat atau tidak sampai tujuan yang adik-adik maksud. Pernah? Ada yang pernah? Ya, kalau ada yang pernah sama dong sama kakak. Ya, kadang-kadang kita udah ada alamat, suka juga kesasar ya kan adik-adik? Nggak sampai tujuan. Tapi kalau kita kesasarnya masih di tempat yang ramai ya, di dalam kota masih banyak orang yang lewat, kita masih bisa tanya adik-adik. Lah kalau ini kakak sendirian, nggak ada yang lewat lagi ya kan? Mau ngubungin orang nggak ada sinyal, jadi susah. Siapa yang mau kakak tanya? Nggak ada yang bisa kakak tanya. Nah, adik-adik gimana tuh kalau kita kesasar begini, kita nggak tahu harus bagaimana? Kita mau tanya siapa ya? Kalau mau tanya pun ketemu orang asing, ya dia juga nggak tahu kali ya, kecuali warga setempat. Adik-adik, kakak jadi teringat nih sama kisah murid Tuhan Yesus yang bernama Filipus. Filipus pernah juga loh bertemu dengan orang asing yang dia ada sesuatu hal yang dia tidak tahu dan dia ingin tahu. Wah, untuk lebih jelasnya bagaimana nih kalau kita saksikan video berikut ini? Oke, yuk sama-sama kita saksikan ya. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza." jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata Sida-Sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata Sida-Sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun Sida-Sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan Sida-Sida itu tidak melihatnya lagi.
ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Ya adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan ya video singkat tentang apa? Ya betul, tentang salah satu murid Yesus yang bernama Filipus, di mana Filipus di situ bertemu dengan sida-sida dari Ethiopia. Siapa yang di sini tahu Ethiopia itu apa? Ya, Ethiopia itu bukan sejenis makanan atau minuman loh adik-adik, tapi Ethiopia itu adalah nama negara yang terletak di benua Afrika di bagian timur. Siapa yang sudah pernah ke sana? Ada? Ya sama, kakak juga belum pernah ke sana. Nah, kalau sida-sida, ada yang tahu gak adik-adik? Apa? Ya, sida-sida itu adalah seorang pembesar atau pejabat tinggi. Nah, dalam cerita tadi, dia adalah seorang kepala perbendaharaan atau yang mengurus keuangan kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Sri Kandake ya. Kerajaan yang ada di Ethiopia. Nah, kalau zaman sekarang kira-kira seperti apa adik-adik ya? Ya, kira-kira seperti Menteri Keuangan yang mengurus keuangan, ya, mengurus perbendaharaan. Wah, pastinya dia orang pinter adik-adik ya. Dia orang pinter, dia orang hebat. Nah, adik-adik, waktu itu si Filipus bertemu dengan sida-sida dari Ethiopia ini. Nah, dia sedang apa tadi adik-adik? Di kereta kudanya, adik masih ingat? Yuk adik-adik sama-sama kakak ajak buka Alkitabnya yuk. Ya, buka di Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Adik-adik nanti bisa baca sampai habis ya di rumah. Tapi sekarang kita mau baca di ayat yang 30-nya dulu nih adik-adik ya. Di situ dikatakan, Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Ya, adik-adik, di sini Filipus bilang kepada orang Ethiopia itu, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Lalu orang Ethiopia ini bilang, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Ya, adik-adik, dia sedang membaca kitab Nabi Yesaya, tapi apa yang dia baca itu dia nggak mengerti adik-adik. Apa yang dimaksud kitab Nabi Yesaya tersebut? Kakak bacakan ya bunyi kitab Nabi Yesaya yang dibaca oleh orang Ethiopia tadi. Nah, bunyinya seperti ini. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya, dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi. Nah, adik-adik, waktu itu orang Ethiopia ini tanya sama si Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Nah, akhirnya Filipus menjelaskan maksud dari firman Tuhan itu. Disitulah Filipus menceritakan siapa itu Yesus. Bahwa Yesus sudah turun ke dunia, dia datang ke dunia menjadi manusia, ya, tapi dia dicampak, dicambuk, dicaci, dimaki, dan dia disalibkan adik-adik. Untuk apa? Ya, untuk menebus dosa manusia. Nah, tapi Tuhan Yesus, dia mati, tapi dia bangkit. Di hari yang keberapa? Ya, di hari yang ketiga Yesus bangkit. Dan Yesus naik ke surga. Ya, dia naik ke surga dan dia memberikan roh penolong buat setiap kita. Yaitu Roh Kudus. Ya, adik-adik. Nah, Roh Kuduslah yang memimpin setiap kita. Sehingga kalau kita tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan, Tuhan juga kasih kita hikmat adik-adik untuk kita dapat mengerti. Untuk itu kita berdoa, kita minta tuntunan Roh Kudus, kita minta Tuhan tolong kita supaya kita mengerti. Ya,
Kalau kita tidak mengerti, kita juga bisa tanya ya kepada hamba Tuhan yang lebih mengerti, dia lebih belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita bisa tanya. Nah, si orang Ethiopia ini dia bertanya kepada Filipus sehingga Filipus menjelaskannya. Coba kalau tadi orang Ethiopia ini tidak bertemu dengan Filipus, mungkin dia masih bertanya-tanya apa yang dimaksud oleh firman Tuhan ini. Tapi untungnya si Filipus itu dia adalah orang yang taat. Ya, waktu malaikat datang kepada dia, ya memerintahkan dia untuk pergi, dia pergi adik-adik. Dia tidak menolak, dia taat karena dia tahu bahwa itu adalah perintah dari Tuhan. Nah, apa yang terjadi setelah itu adik-adik? Ya, waktu mereka melakukan perjalanan, sida-sida itu berkata kepada Filipus demikian di ayatnya yang ke-36. Ya, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Wah, dia minta dibaptis adik-adik. Lalu Filipus bilang, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Ya. Nah, terus dia bilang, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dengar baik adik-adik. Orang Ethiopia ini, dia tidak hanya mendengar saja tentang Yesus, tapi dia mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Dia mengakui dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah, sehingga dia mau dibaptis. Nah adik-adik, kita mau belajar seperti apa yang dilakukan oleh orang Ethiopia ini. Ya, dia tidak hanya mendengar saja, tapi dia mau melakukan, yaitu melakukan perintah Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia. Dan Filipus juga adik-adik, dia sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan perintahkan waktu Tuhan naik ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya, Tuhan bilang apa? Ya, mereka harus menyaksikan tentang siapa Yesus. Mereka harus menyaksikan tentang kebenaran firman Tuhan sampai ke seluruh dunia. Ya, sehingga si Filipus ini juga sudah menjadi saksi Tuhan. Dia menceritakan kebaikan Tuhan. Dia sudah melakukan hal yang baik juga kepada orang lain. Dia menceritakan siapa Yesus. Sehingga banyak orang yang percaya kepada Tuhan dan menerima Tuhan Yesus. Wah, keren ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan hanya mendengar saja. Kita jangan hanya mendengar siapa itu Yesus, apa yang Tuhan mau, tapi kita harus belajar melakukannya. Kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik kan sebagai pelajar nih, waktu adik-adik belajar di sekolah, ya, adik-adik bertemu dengan Bapak dan Ibu guru. Kalau di sekolah, kita harus taat adik-adik sama perintah Bapak dan Ibu guru. Kalau Bapak dan Ibu guru suruh mengerjakan tugas tepat waktu, adik-adik harus mengerjakannya tepat waktu. Kalau lagi ulangan, tidak boleh nyontek, kata Bapak Ibu guru. Adik-adik jangan mencontek. Kalau adik-adik bisa melakukan hal itu namanya adik-adik juga sudah melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan. Contohnya lagi, adik-adik sebagai anak di rumah. Ya, adik-adik harus hormat dan taat kepada perintah mama papa. Ya, kalau mama papa bilang suruh belajar, adik-adik belajar. Kalau mama bilang jangan dulu main handphone, adik-adik jangan dulu main handphone. Ya, kalau mama bilang waktunya tidur, adik-adik harus tidur, jangan malah main ya. Karena semuanya ada aturan, ada waktunya gitu ya. Adik-adik harus taat. Karena firman Tuhan juga bilang, hormatilah ayah dan ibumu. Kalau adik-adik hormat sama mama papa, nah adik-adik juga sudah melakukan perintah Tuhan ya adik-adik. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan jangan hanya mendengar saja, tapi kita harus membuktikan, kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya adik-adik, kita juga sebagai anak Tuhan, kita harus menyaksikan kepada orang lain yang belum kenal Yesus, siapa itu Yesus. Dan kita juga boleh lakukan dalam kehidupan kita sehingga orang yang tadi tidak kenal Yesus melihat Yesus dalam hidup kita. Adik-adik mau? Kakak yakin semuanya mau ya. Nah adik-adik, firman Tuhan ini juga sebagai penuntun kita untuk kita
bisa berjumpa dengan Yesus. Adik-adik mau kan? Ya, supaya kita tidak tersesat ya. Seperti tadi nih kakak kesasar ya, tidak tahu jalan menuju tujuan tempat kakak pengen datengin ya, karena kakak nggak pegang peta, nggak bisa buka Google Map, nggak ada orang juga yang bisa kakak tanya, sehingga kakak jadinya tersesat deh, kesasar. Adik-adik nggak mau kan di dalam hidup ini adik-adik tersesat, kesasar, sehingga adik-adik tidak bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, untuk itu kita gunakan firman Tuhan ini untuk melakukan hal-hal yang baik, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi terang, menjadi berkat dimanapun kita berada. Oke adik-adik, kita mau sama-sama berdoa untuk firman Tuhan kita hari ini ya. Yuk sama-sama semua lipat tangan, tutup mata, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-anak yang selalu taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami, tuntun kami untuk selalu melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang benar, dan berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, itu kayak teman-teman kakak deh. Asik, kakak ketemu teman-teman kakak nih. Aduh, kakak mau kesana dulu ya. Nyamperin teman-teman kakak. Akhirnya kakak tersesat lagi deh, nggak kesasar lagi deh. Udah dulu adik-adik ya. Dadah, sampai jumpa. Halo adik-adik. Tiba saatnya sekarang kita mau belajar ayat hafalan minggu ini. Ya, untuk ayat hafalan minggu ini kelas kecil dan kelas besar alamatnya berbeda ya. Untuk itu, yuk sama-sama kita mau belajar ayat hafalan. Pertama, kakak mau ajari dulu nih ayat hafalan untuk kelas kecil atau kelas Abraham. Yuk adik-adik yang kelas Abraham ikuti kakak ya. Ayat hafalannya yaitu Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Sekali lagi ya, adik-adik kelas Abraham. Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Ya, itu saja ayat hafalan untuk kelas kecil atau kelas Abraham. Nah, sekarang kakak mau ajarin nih ayat hafalan untuk kelas besar, yaitu kelas Binyamin dan Daud. Yuk, adik-adik, mari ikuti kakak. Ayat hafalannya yaitu Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sekali lagi ya, untuk kelas besar, Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, itu saja ayat hafalan untuk kelas besar. Adik-adik jangan lupa ya untuk dihafalkan. Dan kalau adik-adik sudah hafalkan, ayat hafalannya dikirim ya melalui grup WA. Kakak tunggu paling lambat hari Kamis minggu ini. Jangan lupa adik-adik, sampai jumpa di ayat hafalan kita minggu depan. Shalom, dadah! Nah adik-adik udah selesai nih ibadahnya. Adik-adik udah bernyanyi buat Tuhan, udah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita.
Biarlah apa yang telah kita dengar tadi dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, yuk kita tutup di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah puji-pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami juga telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang ketika kami mendengar firman-Mu tidak hanya kami dengar, tetapi kami juga melakukannya Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang seturut akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Galatia 2 ayat 20a. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Galatia Galatia 2 2 ayat ayat 20. 20. Kristus Yesus hidup hidup di dalam di dalam aku. Amin. Galatia 2 ayat 20. Kristus hidup di dalam aku. Amin. Shalom teman-teman, hari ini saya akan membacakan ayat hafalan Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Terima kasih. Galatia 2 ayat 20. Kristus hidup di dalam aku. Amin. Shalom teman-teman, hari ini aku mau membacakan ayat hafalan Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Petrus yang hidup di dalam aku. Terima kasih. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Galatia 2 ayat 20. Kristus hidup di dalam aku. Amin. Terima kasih. Galatia 2 ayat muter gimana? Ayat 20. Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Teman-teman, hari ini aku akan menghafalkan ayat hafalan Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Terima kasih. Galatia 2 ayat 20. Kristus hidup di dalam aku. Amin. Teman-teman, hafalan kita di hari ini diambil dari Galatia 2 ayat 20. Kristus yang hidup di dalamku. Amin. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Amin. Ya 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Galatia 2 ayatnya yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup
di dalamku. Terima kasih. Galatia 2 ayat 20. Kristus hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20. Kristus hidup di dalam aku. Amin. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Galatia 2 ayat 20. Namun aku yang hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Shalom teman-teman, saya akan menghafalkan ayat hafalan. Mazmur 104 ayat 14. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Amin.